Ngabalin ikut rombongan Edi Prabowo ikut ditangkap KPK. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK telah mengamankan 17 orang pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 00.30 waktu Indonesia Barat di beberapa tempat, yaitu di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Depok, Tangerang Selatan, dan Bekasi, Jawa Barat. Ya, tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Nah, untuk itu kami dari Partai Gerindra belum bisa berkomentar lebih jauh. Kami masih menunggu informasi yang valid dari KPK tentang itu. Prabowo mengatakan, kalau kader Gerindra korupsi, saya masukin penjara sendiri. Ada anggota Gerindra yang korupsi, saya yang akan masukin ke penjara sendiri. Buka seterang-terangnya, dan ini kan tidak melibatkan yang bersangkutan, ternyata juga ada sekelilingnya kan. Kalau lihat berita hari ini yang begitu ramai dari tadi pagi ya, ternyata penangkapan ini melibatkan pejabat, meningkatkan lingkungan kroninya. Tapi kita dibuka seterang-terangnya, tidak berhenti Pak di sini, dan harus. Prabowo mengatakan, kalau kader Gerindra korupsi, saya masukin penjara sendiri. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi KPK saat baru pulang dari lawannya ke Amerika Serikat di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng pada Rabu dini hari. Penangkapan Edi Prabowo yang menjabat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menjadi pukulan telak bagi Prabowo Subianto dan Partai Gerindra yang dipimpinnya. Bahkan, video pernyataan Prabowo saat debat Pilpres tahun lalu kini kembali viral di sosial media. Saat itu Prabowo mengumbar janji soal pemberantasan korupsi, bila ada kader Partai Gerindra korupsi akan dimasukkan olehnya ke penjara. Saya jamin Partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Jika ada anggota Partai Gerindra korupsi, saya sendiri yang akan masukkan ke penjara. Begitulah kata Prabowo dalam debat Capres-Cawapres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta pada Kamis 17 Januari 2019. Dan berikut ini adalah video selengkapnya. Ngabalin ikut rombongan Edi Prabowo ikut ditangkap KPK. Tenaga ahli utama KSP Ali Mokhtar Ngabalin diketahui ikut dalam rombongan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ke Amerika Serikat. Hal ini diketahui dari manifest pesawat yang beredar viral di sosial media. Ngabalin sendiri menjabat sebagai pembina Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP yang diangkat oleh Menteri Edi sejak Januari 2020. Apakah Ngabalin ikut ditangkap KPK? Kantor Staf Presiden atau KSP mengonfirmasi bahwa Ali Mokhtar Ngabalin tidak ikut ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tenaga ahli utama KSP, Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa Ngabalin memang ikut dalam rombongan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ke Amerika Serikat tapi tidak terlibat dalam dugaan kasus yang menjerat Edi. Tim IDN Times juga sudah berusaha menghubungi Ngabalin sejak pagi tadi, namun yang bersangkutan menolak panggilan atau di-reject teleponnya. Irfan lalu mengatakan saat ini Ngabalin dalam kondisi baik, bahkan Ngabalin langsung menuju kediamannya untuk beristirahat. Seperti diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo terjaring operasi tangkap tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Rabu 25 November dini hari. Penangkapan Edi tersebut diduga terkait izin ekspor benih lobster. Saat ini, kata Firly, Edi sedang dimintai keterangan lebih lanjut oleh penyidik KPK. Nantinya, Komisi Anti Rasuah tersebut akan mengumumkan hasil penangkapan tersebut kepada publik. Demikian dikatakan Ketua KPK Firly Bahuri saat dikonfirmasi. Itu saya seleksi caleg-caleg tersebut. Kalau ada bukti juga silakan laporkan kepada kami gitu. Kita tahan, para pendukung kita Dan tahan. begini. Ada juga kadang-kadang ya tuduhan-tuduhan korupsi yang korupsinya itu ya menerima THR seluruh DPRD-nya semuanya lintas partai Pak. Kalau kita sekarang cek di kejaksaan, boleh kita bandingkan berapa orang yang sekarang sudah menunggu masuk KPK ataupun sudah di dalam penjara. Kita bisa cek. Saya kira janganlah kita saling menuduh soal partai kita masing-masing ya. Saya jamin Partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau
ada anggota Gerindra yang korupsi, saya yang akan masukin ke penjara sendiri. Janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK telah mengamankan 17 orang pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 00.30 waktu Indonesia Barat di beberapa tempat, yaitu di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Depok, Tangerang Selatan, dan Bekasi, Jawa Barat. Nama-nama yang diamankan tersebut antara lain: pertama, EP selaku Menteri Kelautan dan Perikanan, kemudian 2, IRW selaku istri dari EP, 3, SAF selaku staf khusus Menteri KKP, 4, ZN selaku Dirjen Tangkap Ikan KKP, 5, YD selaku ajudan Menteri KKP, 6, YN selaku protokoler KKP, 7, DES selaku Humas KKP, 8, SMT selaku Dirjen Budidaya KKP, 9, SJT selaku Direktur PT DP3, 10, SWD selaku pengurus PT ACK, 11, DP pengendali PT PLI, 12, DD selaku pengendali PT ACK, 13, NT selaku istri dari SWD, 14, CM selaku staf Menteri KKP, 15, AF selaku staf istri Menteri KKP, 16, SA selaku staf Menteri KKP, 17, MY selaku staf PT Gardatama Security. Kronologis penangkapan: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima informasi adanya dugaan terjadinya penerimaan uang oleh penyelenggara negara pada tanggal 21 November 2020 sampai dengan 23 November 2020. KPK kembali menerima informasi adanya transaksi pada rekening bank yang diduga sebagai penampung dana dari beberapa pihak yang sedang dipergunakan bagi kepentingan penyelenggara negara untuk pembelian sejumlah barang di luar wilayah Indonesia. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020, tim KPK bergerak dan membagi menjadi beberapa tim di area Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Tangerang, Depok, dan Bekasi untuk menindaklanjuti adanya informasi dimaksud. Pada sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, tim langsung melakukan pengamanan di beberapa lokasi, diantaranya di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Masing-masing EP, IRW, SAF, ZN, YD, YN, DES, SMT di rumah masing-masing pihak, SJT, SWD, DP, DD, NT, CM, AF, SA, MY. Para pihak tersebut selanjutnya diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil tangkap tangan tersebut ditemukan ATM BNI atas nama AF, tas LV, tas Hermes, baju Old Navy, jam Rolex, pada dan mereka menerbitkan Garis Datar KP 2020 tentang tim uji tuntas perizinan usaha perikanan budidaya lobster dengan menunjuk APS
selaku staf khusus Menteri juga, selaku Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas, dan SAF selaku staf khusus Menteri sekaligus menjabat selaku Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas. Salah satu tugas dari tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur. Selanjutnya, pada awal bulan Oktober 2020, SJT selaku Direktur PT DPP datang ke kantor KKP di lantai 16 dan bertemu dengan SAF. Dalam pertemuan tersebut diketahui bahwa yang melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor yang merupakan kesepakatan antara AM dengan APS dan SPD. Atas kegiatan ekspor benih lobster tersebut, PT DPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total sebesar Rp731.573.564. Selanjutnya PT DPP atas arahan EP melalui tim uji tuntas memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster benur dan telah melakukan sebanyak 10 kali pengiriman menggunakan perusahaan PT ACK. Berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT ACK terdiri dari AMR dan ABT yang diduga merupakan nomine dari pihak EP serta YSA. Atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening AMR dan ABT masing-masing dengan total 9,8 miliar rupiah. Selanjutnya pada tanggal 5 November 2020 diduga terdapat transfer dari rekening ABT ke rekening salah satu bank atas nama AF sebesar 3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan EP, IRW, SAF, dan APM. Antara lain dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh EP dan IRW di Honolulu, Amerika Serikat di tanggal 21 sampai dengan 23 November 2020. Sejumlah sekitar 750 juta diantaranya berupa jam tangan Rolex, tas Tumi, dan LV baju Old Navy. Di samping itu pada sekitar bulan Mei 2020, EP juga diduga menerima sejumlah uang sebesar 100.000 US dollar dari SCT melalui SAF dan AM. Selain itu SAF dan APM pada sekitar bulan Agustus 2020 menerima uang dengan total sebesar 436 juta dari AM. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dilanjutkan dengan gelar perkara, Komisi Pemberantasan Korupsi menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. KPK menetapkan 7 orang tersangka, masing-masing sebagai penerima EP, SAF, APM, SWD, AF, dan AM sebagai pemberi SJT. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai penerima disangkakan melanggar pasal 12 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Yunto pasal 64 ayat 1 KUHP. Sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Yunto pasal 64 ayat 1 KUHP.
Penahanan. Para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan 14 Desember 2020. Masing-masing bertempat di rutan KPK cabang Gedung Merah Putih. Itu untuk tersangka IP, SAF, SVD, AF, dan SCT. Untuk 2 orang tersangka saat ini belum dilakukan penahanan dan KPK menghimbau kepada kedua tersangka yaitu APM dan AM untuk segera menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Pejabat publik yang dilantik telah disumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi selalu mengingatkan agar para pejabat publik selalu mengingat janji dan sumpah tersebut dengan mengemban tugas secara amanah serta tidak memanfaatkan jabatan dan kewenangannya untuk mengambil keuntungan bagi pribadi atau kelompok. Demikian pemaparan yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Pak Mas Ali, silakan.